Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memulai hari kita bergumul bersama dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Yalah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu pada hari yang baru ini. Pemeliharaan tetap, cinta kasih-Mu tetap untuk menuntun kehidupan kami, dan Engkau memelihara iman kami, sehingga pada hari yang baru ini kami tetap bersyukur kepadamu bahwa segala apa yang baik itu datangnya daripada Tuhan. Saat ini Tuhan, kami hendak belajar kepada firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam Mazmur 109 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan yang bergumul dengan beban yang teramat berat, tentu kita membutuhkan pertolongan di luar dari diri kita sendiri. Pada saat terdesak itu atau pada saat bergumul berat itu, kita masuk pada sebuah kesadaran bahwa kita membutuhkan yang lain. Kita memiliki kemampuan yang terbatas untuk keluar dari masalah kita, pergumulan kita, tantangan yang kita hadapi. Kalau kita memiliki teman atau sahabat, mungkin kita akan berbicara kepada mereka, meminta bantuan, meminta pertolongan kepada mereka. Kalau kita memiliki rekan, maka mungkin kita akan berbicara kepada mereka, mengkomunikasikan apa yang kita alami. Bahwa pemazmur dalam hal ini, Daud, mengalami sebuah beban yang teramat berat di dalam kehidupannya. Orang-orang yang ada di sekitarnya telah menyampaikan sebuah fitnah kepadanya. Namanya dijelekkan, apa yang dia kerjakan itu dianggap buruk, dan tentang dirinya sendiri itu adalah teramat buruk. Itulah fitnah atau berita hoax yang disampaikan kepada Daud. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang dia dengarkan itu dan apa yang dibicarakan orang di luar sana itu ternyata membebani dirinya. Namun bagaimana dia menanggapi hal itu? Benar, dia sedang gelisah. Daud sedang mengalami kedukaan atau kesedihan atau krisis dalam psikologisnya, mendengar situasi, melihat situasi yang ada di luar sana. Kita pun pasti akan mengalami hal yang mirip dengan itu. Jika kita atau nama kita atau tindakan kita difitnah oleh orang lain, dikatakan sesuatu yang tidak baik, padahal sama sekali itu tidak kita kerjakan, itu bukan dari bagian hidup kita. Artinya beban itu begitu menyesakkan. Saudara, Daud tidak melakukan pembalasan langsung kepada orang-orang itu, tetapi justru Daud berkeluh kesah kepada Tuhan Allah. Dalam beban atau tekanan yang berat itu, dia datang kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Dia meminta tolong kepada Tuhan. Benar, oleh karena desakan yang dia alami, sesak yang dia alami, kalau kita membaca nanti di Mazmur 109 ini secara keseluruhan, kita dapat melihat nanti bagaimana keinginan dari Daud untuk
mengharapkan sesuatu kepada orang-orang yang telah menfitnah dia, yang memberi tekanan yang berat atau pressing kepada jiwanya. Tetapi pada akhirnya biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, biarlah apa yang diinginkan Tuhan, yaitu keadilan Tuhan yang terjadi kepada dirinya dan kepada orang-orang yang telah menfitnah dia. Tetapi yang paling mendasar adalah ketika dia mengalami itu, dia memohon kepada Tuhan Allah, yaitu pertolongan. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Bahwa satu-satunya pertolongan yang terbaik adalah dari Tuhan Allah. Dia yang mengerti kehidupan kita, Dia yang memahami apa yang terjadi seluruh kehidupan kita, baik yang ada dalam hati, pikiran, baik yang ada di sekitar kita. Mungkin cara pandang kita terbatas, tetapi Tuhan memandang kita utuh. Tuhan memandang kita secara keseluruhan, sehingga apa yang kita mohonkan kepada Tuhan, yaitu pertolongannya, maka itulah sesungguhnya yang terbaik. Bahwa kita mengundang Tuhan, meminta Tuhan, bermohon kepada Tuhan, kiranya pertolongan Tuhanlah yang memberikan keselamatan kepada kita. Yaitu apa? Ada kekuatan dari Tuhan. Kita memohonkan hikmat dari Tuhan. Kita memohonkan kelapangan dari Tuhan, yaitu kelegaan hati, kelegaan pikiran dalam mengalami kesesakan atau desakan atau fitnah yang mungkin kita dengarkan atau hadapi. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, jika dunia ini atau apa yang dunia ini pikirkan adalah balas membalas, pembalasan yang seimbang, yang setimpal, atau melebihi dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Tetapi sebagai orang-orang beriman, kita dituntun pertama-tama kiranya hati, pikiran, jiwa kita ditolong oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan untuk menghadapi segala sesuatu pergumulan yang mendera di dalam kehidupan kita. Tidak buru-buru keluar dari persoalan itu, tidak buru-buru diangkat dari persoalan itu, tetapi yang kita minta adalah pertolongan Tuhan menyelamatkan kita menghadapi segala sesuatu itu. Dan ini teramat penting. Ketika Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat dan kesabaran, kelegaan hati kepada kita, maka ini juga akan menolong kita semakin kokoh, semakin dewasa, semakin matang, dan iman kita pun akan bertumbuh. Ternyata pertolongan Tuhan, keselamatan dari Tuhan jauh lebih besar daripada segala masalah yang kita hadapi. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari lewat firman hari ini serukanlah, mintalah pertolongan yang utuh dari Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita, karena daripadanya tersedia keselamatan yang kekal bagi kita, keselamatan yang sempurna bagi kita. Kita akan memenangkan pergumulan itu, kita akan melewati halang rintang pergumulan yang kita hadapi itu, karena ada Tuhan bersama dengan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu atas firman hari ini yang telah mengajarkan kepada kami bahwa pertolongan yang terbaik datangnya daripadamu, dan pertolonganmu itu juga memberikan keselamatan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa taat setia berseru kepadamu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa hanya mengandalkan Engkau. Tuhan Allah, biarlah kami menjalani sepanjang hari ini bersama dengan Engkau, dan Engkau senantiasa bersama dengan kami. Kiranya Tuhan memberikan keselamatan kepada kami, hikmat kepada kami, pengertian kepada kami untuk memilih, menentukan apa yang harus kami jalani hari ini Tuhan. Tuhan Allah,
biarlah juga Engkau mencukupkan segala apa yang perlu, apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa oleh karena kemiskinan, oleh karena kekurangan, oleh karena keterbatasan. Tetapi Engkaulah yang membukakan pintu jalan berkat bagi kami, sehingga kami dicukupkan oleh berkat-Mu, hati kami, dahaga kami dipuaskan oleh segala limpahan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bermohon. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.